gitu. Saya bilang, jangan ngerokok, kamu kan sholat, kalau bisa berhenti, buat apa sholat juga tapi kamu masih mengotori badan kamu dengan ngerokok, aku bilang begitu. Terus dia malah ngejawab saya, udah belajar aja dulu Islam yang benar. Malah dia membalik saya seperti itu, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Baik. Semoga ibu dikasih kesabaran oleh Allah untuk selalu mengingatkan orang-orang yang berbuat keliru dan salah di sekitar ibu ya. Jadi praktek yang ibu lakukan insya Allah sudah sangat tepat, yaitu mengingatkan orang yang bersalah. Dan kita tahu bahwasanya rokok ini atau merokok adalah perbuatan yang salah. Misalnya kita tidak berbicara masalah aturan agama, baca saja di bungkus rokok itu. Ada nggak saran dari dokter atau pemerintah yang menganjurkan untuk merokok? Kalau bisa merokok 3 kali sehari. Ada kayak gitu. Yang ada apa? Rokok membunuhmu. Apalagi rokok bisa menyebabkan ini. Saya tidak tahu orang ini bisa baca atau tidak. Dia beli itu, ada peringatan yang demikian, dan dia tetap mengkonsumsinya. Makanya masalah rokok bagi saya nggak perlu diperdebatkan. Rokok itu sudah final debatnya. Antara al-haq dan al-batil sudah final, sudah sangat jelas perbedaannya. Sehingga rokok tidak perlu diperdebatkan, tinggal masalah orang itu dapat hidayah atau tidak. Makanya kalau ada orang yang masih membela rokok, adalah Pak, nggak usah debat masalah rokok. Antara al-haq dengan yang batil sudah begitu jelas. Sudah tinggal Bapak mau dapat hidayah atau tidak. Maka saya bisa katakan orang yang merokok, dia yang belum dapat hidayah. Mau pakai penjelasan apa lagi? Mau penjelasan sisi syar'i, sudah terlalu banyak dalil yang bisa menyalahkan perbuatan orang yang merokok. Mau penjelasan dari sisi medis, ada nggak pembela, ada penelitian yang bisa membela praktek merokok? Sudah tidak ada. Mau pakai penjelasan apa lagi? Mau penjelasan logika? Logikanya siapa yang mau kita pakai untuk membela rokok? Jadi kalau kita bicara debat rokok, itu sudah final. Bainal haq wal batil sangat jelas. Tinggal selanjutnya orang ini dapat hidayah atau tidak. Tayyib. Kemudian pernyataan yang dia sampaikan ini berbahaya ya. Karena dia menyampaikan seperti itu seolah-olah kalau kamu belajar agama dan nanti semakin banyak ilmu yang kau miliki, maka nanti kau akan jadi tahu kalau rokok itu boleh. Ya, mana ada kesimpulan seperti itu. Dan kadang kalimat seperti itu diungkapkan oleh seseorang hanya untuk menutupi kemaksiatannya. Kamu ini masih orang bodoh, gak usah ingkarul mungkar. Ini perbuatan yang salah. Karena kita tahu praktek seperti ini keliru, merokok itu keliru. Dan ibu juga paham, saya sudah punya ilmunya, merokok ini haram. Ada banyak dalil. Nabi SAW mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Merokok itu membahayakan siapa? Diri sendiri dan orang lain. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Dan Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada khamr dan judi itu ada dosa besar dan ada sisi manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Baik, saya mengakui rokok ada manfaatnya. Manfaat apa? Manfaat ekonomi. Sama seperti khamr, ada manfaatnya, manfaat ekonomi. Jadi pada waktu khamr itu diharamkan, pertimbangannya pertimbangan ekonomi. Karena khamr ini termasuk salah satu di antara komoditas ekspor penduduk Madinah. Yang bisa dikirim ke Syam, ke Yaman, sehingga kurma yang basi ya, yang nggak bisa dimakan, maka kurma itu difermentasi, jadilah khamr, dikirim ke Syam, jadi duit.
Dan banyak para sahabat yang melakukan seperti ini, seperti Thalha bin Ubaidillah, suaminya Ummu Sulaim, bapak tirinya Anas bin Malik. Beliau termasuk salah satu yang pernah bisnis khamr. Dan mereka kaya dari hasil itu. Ketika khamr diharamkan, Nabi SAW perintahkan buang semuanya. Padahal itu kalau diuangkan ya jadi banyak. Sehingga ada sisi apa? Manfaat. Apa manfaatnya? Manfaat ekonomi. Sesuatu yang nggak laku, kurma yang nggak laku itu kalau difermentasi nanti bisa menjadi minuman yang punya nilai ekonomi. Tapi nilai ekonomi ini tidak diperhitungkan sebab sisi dosanya lebih besar. Maka Allah katakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada sisi manfaatnya. Rokok juga demikian. Kita tidak memungkiri ada sisi manfaatnya. Manfaat ekonomi. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dampak buruknya lebih gede daripada sisi manfaat ekonominya. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan haramnya rokok. Tayyib. Terus dengan dalil apa lagi yang bisa mereka gunakan untuk mempertahankan rokok? Loh Pak, merokok itu kan katanya bikin awet muda. Ah, iya, karena belum tua sudah mati. Rokok itu bisa mengamankan rumah dari maling. Waktu nyekil tiap malam jadi malingnya takut untuk masuk. Sehingga alasan-alasan seperti ini mereka sudah nggak punya lagi peluang untuk membenarkan itu. Tapi kadang ada orang yang diingatkan terus dia ngomong seperti itu. Dan itu sebenarnya kalimat yang berbahaya. Kalau dia ngaku salah dan keliru ya sebaiknya dia sampaikan, oh ya mohon maaf saya salah. Kalau dia minta maaf, dia menyampaikan seperti itu kan berarti dia mengakui kesalahannya. Tapi justru dia membela maksiatnya. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah sikap ibu sudah benar ya. Silakan dilanjutkan. Kalau ketemu dia ngerokok lagi, sampaikan lagi. Kamu kan sholat, kenapa kok ngerokok? Wallahu a'lam. Nah.